Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Grace di acara Point of View of Math Science. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema The Role of Biomedicine in Health. Dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu coverage kita, Bu Desi Arisanti. Sebelumnya, selamat datang kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast ini. Sebelumnya Grace izin mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri singkat terlebih dahulu, Bu. Oke, makasih. Nama Ibu Desi Arisanti dan untuk di Fakultas Kedokteran ini sudah menjabat sebagai dosen sejak tahun 2011 ya. Untuk SK SOTK-nya Ibu tempatkan di bagian biokimia. Nah, sejak 4 tahun yang lalu kami Ibu amanahkan dalam pengelolaan prodi baru, itu prodi ilmu biomedis ini, dan alhamdulillah ini sudah periode yang kedua di dalam pengelolaan prodi ilmu biomedis. Ibu, selamat datang ke Ibu. Mungkin langsung aja Grace ada punya beberapa pertanyaan Ibu yang bakal Grace tanyakan kepada Ibu. Mungkin untuk yang pertama, apakah Ibu dapat menjelaskan bagaimana biomedis ini berbeda dari bidang kesehatan lain seperti kedokteran, farmasi, dan lain-lainnya, Bu? Oke. Satu hal bahwa poinnya adalah ilmu biomedis adalah ilmu multidisiplin ya. Ilmu biomedis ini merupakan bagian daripada ilmu kedokteran. Nah, cuma penekanannya bagi mahasiswa ilmu biomedis, tentu mereka lebih mendalam lagi mempelajari bagaimana fenomena suatu organisme di tingkat molekuler, di tingkat selnya ya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia mempertahankan diri pada saat ada trigger yang dari luar. Kemudian bagaimana nanti bisa dilakukan intervensi terhadap organisme tersebut secara tingkat molekuler seluler untuk tujuan-tujuan kesehatan. Oke. Karena dia merupakan bagian daripada kedokteran, dan secara umum ya, ilmu biomedis ini merupakan ilmu dasar daripada kedokteran sebenarnya ya. Nah, bagi anak pendidikan kedokteran mungkin dalam mempelajari ilmu biomedis ini tidak lebih mendalam, tidak sedalam seperti anak biomedis, karena untuk kedokteran itu lebih luas lagi, memahami ke bagaimana tubuh daripada manusia, kemudian bagaimana cara kerja daripada bagian-bagian organ tertentu, kemudian bagaimana secara sistem organisasi tubuh tersebut ya, agar tetap maintain dalam kesehatannya. Nah, kalau yang farmasi lebih ke melanjutkan ya, jika terjadi sesuatu dari organisme tersebut, misalnya kalau kita kan manusia ya, ada kelainan, nah tentu orang-orang farmasi mencari cara bagaimana terapinya, bagaimana menemukan obat untuk menangani daripada masalah kesehatan daripada seseorang. Nah, seperti itu lebih kurangnya. Baik, berarti seperti Ibu highlight tadi, berarti ilmu biomedis itu lebih ke ilmu dasar dari kedokteran, dan kalau untuk farmasi itu lanjutan dari ilmu biomedis itu. Jadi sudah istilahnya dalam suatu keilmuan kesehatan itu tidak bisa kita berdiri sendiri ya. Itu perlu multidisiplin. Nah, di dalam misalnya dokter pun menegakkan diagnosis, tentu ada hasil daripada pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium tersebut tentu yang memahaminya, termasuk bagaimana kerjanya, kemudian bagaimana melakukan pemeriksaan, itu lebih kepada bidang-bidang ke anak-anak di biomedis. Bu, baik. Mungkin ini berkaitan nih sama pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Ibu dapat menjelaskan atau memberikan contoh nyata bagaimana penelitian dari biomedis ini membantu penyakit-penyakit tersebut? Oke. Sangat banyak ya, karena kalau kita lihat lebih ke hulu lagi, terjadinya kelainan atau penyakit pasti ada sesuatu yang tidak biasanya terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengetahui tersebut di tingkat laboratoriumnya tentu tidak dokter yang akan bekerja di laboratorium ya. Nah, inilah yang peranan daripada anak biomedis tadi untuk mencari apa permasalahan yang terjadi di tingkat molekuler dan seluler yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, kemudian mencari cara bagaimana nanti ya menanganinya ya. Artinya misalnya di tingkat seluler dan molekuler tersebut apa intervensi diberikan. Nah, contohnya misalnya ya,
mungkin terkait dengan bagaimana prognosis daripada seorang dokter untuk menentukan apa kelanjutan daripada terapi yang diberikan, misalnya pada penyakit kanker kolon. Nah, yang pernah Ibu baca artikelnya, jika ditemui mutasi pada salah satu gennya, itu gen KRAS, maka terapi daripada kemo itu tidak akan efektif lagi pada pasien tadi. Nah, tentu si dokter akan mencari alternatif lain, dan cara lain mungkin terapi lain yang akan diberikan ataupun obat-obatan lain yang diberikan. Dan Bu rasa sangat banyak sekali ya hal-hal yang di lini ya tingkat seluler yang molekuler yang memberikan informasi yang sangat berharga bagi seorang klinisi untuk menangani masalah kesehatan seseorang. Oke, baik. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, itulah yang akan dilakukan oleh mahasiswa ilmu biomedis ke depannya gitu kan Bu. Nah, sehubungan dengan itu, kita juga mau nanya, apa sih keterampilan atau kompetensi utama nih yang harus dimiliki oleh mahasiswa S1 ilmu biomedis untuk sukses di bidang tersebut Bu? Oke. Yang utama adalah brandnya ya. Oke. Otaknya. Nah, tentu orang-orang ataupun anak-anak yang masuk yang akan menekuni bidang biomedis ini tentu mesti ada bekal keilmuan yang kuat, keilmuan sains yang kuat bagi mereka. Ya, kemudian satu lagi betul-betul sebaiknya betul-betul ada bakat dan memang berminat ya, karena memang ilmu biomedis bukan ilmu yang mudah ya. Ya, ilmu fundamental sebenarnya di bidang kesehatan. Kemudian memiliki keterampilan analisis yang bagus ya. Anak-anak biomedis perlu memiliki keterampilan analisis bagaimana nanti dengan data seperti ini apa hasil yang akan memberikan dampak nanti. Kemudian juga memiliki kreatif. Nah, kreativitas ini sangat diperlukan sekali jika pada saat mungkin penelitian atau pada saat bekerja dia mulai kendala di laboratorium atau di bidang kerjanya, bagaimana cara dia menanganinya. Ya, tentu diperlukan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inovatif juga ya. Daya inovatif juga sangat diperlukan. Kemudian keilmuan biomedis ini perlu tidak hanya ya jangan mentang-mentang lebih banyak incas di laboratorium mereka tidak ada bersosialisasi dengan luar, tidak ya, karena di dalam laboratorium tersebut juga ada tim ya. Yang ini diperlukan bagaimana dia bisa bekerja sama dengan timnya dengan baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dalam timnya dan juga di luar timnya. Nah, itu yang Bu rasa hal-hal keterampilan kompetensi diperlukan bagi anak-anak orang di bidang biomedis. Oke, baik. Berarti itu dia berdasarkan dari faktor internal dari diri pribadi mahasiswa tersebut kan Bu. Nah, kalau misalnya mungkin ini dari faktor eksternal Bu. Bagaimana program studi ilmu biomedis ini di universitas mampu membantu mempersiapkan mahasiswa ilmu biomedis ini untuk berkarir di bidang biomedis ini? Oke. Kalau kita lihat ya, sebenarnya tidak hanya di sisi daripada mahasiswanya sendiri ya. Nah, apa gunanya kalau mahasiswanya pintar tapi istilahnya yang menjadi fasilitator ataupun SDM daripada tim pengajarnya juga kurang ya. Makanya di lain sisi tidak hanya mahasiswanya juga diperlukan SDM daripada pengajar-pengajar yang memahami ya, memiliki kompetensi memahami keilmuan biomedis ini. Kemudian juga perlu juga ya respon dari masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat melihat dan oh ternyata ada ilmu yang merupakan hal yang fundamental yang akan nanti membantu kepada bidang kesehatan, yang akan bekerjasama dengan para klinisi dalam memecahkan masalah kesehatan seperti itu. Ibu. Oke, terima kasih jawaban Ibu. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan dan mungkin masyarakat umum juga tanyakan Bu. Apakah sebenarnya peluang karir di biomedis ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang banyak, bahkan mahasiswa biomedis pun kadang juga mungkin belum tahu Bu. Kalau kita lihat ya di Indonesia memang biomedis ini masih cukup baru ya, dan institusi-institusi yang menyediakan
pendidikan di biomedis ini baru mulai berkembang. Nah, yang pertama memang untuk yang negeri memang kita yang ada di Universitas Andalas ini, terutama di Fakultas Kedokteran. Tapi kalau kita lihat di Pulau Jawa, ya, kemudian di Sulawesi, ternyata mereka sudah juga yang mulai banyak menyediakan institusi yang untuk bidang biomedis ini. Dan tapi ya kalau kita lihat ke luar negeri, nah 20 tahun yang lalu itu sudah ada. Makanya mungkin biomedis ini gue dapatkan 20 tahun yang lalu di negara tetangga kita. Di sana mereka sudah ada keilmuannya, ya 20 tahun yang lalu dari segi riset-risetnya, kemudian peralatannya itu memang kita ketinggalan. Tapi seiring dengan waktu, kita berharap nih dengan adanya orang Indonesia itu betul pintar loh. Nah, tinggal bagaimana cara mengarahkan dan menggali potensinya. Dan juga perlu sosialisasi sebenarnya juga ya. Sosialisasi dari tidak hanya mahasiswanya juga dan juga institusi penyelenggara. Ya. Bagaimana caranya mereka memperkenalkan biomedis ini, kemudian menarik minat daripada mahasiswa-siswa untuk masuk belajar di ilmu biomedis ini. Nah, kemudian juga perlu juga mengiringi dengan perkembangan iptek juga sebenarnya ya, ilmu biomedis ini. Jadi makanya diperlukan SDM-SDM yang bagus. Selain itu juga tentu ada kebijakan-kebijakan baik di lini fakultas ataupun di universitas, malah mungkin di pemerintahan yang akan nanti membantu lebih mengembangkan bidang-bidang ilmu biomedis ini. Untuk peluangnya Bu rasa itu multi, nanti sangat banyak. Nah, sekarang ini baru mulai ya, sedang mulai, tapi kita mesti optimis bahwa kedepannya ilmu biomedis ini akan bisa lebih berkembang lagi dan mereka bisa mengisi di berbagai lini, tidak hanya di pendidikan, tidak hanya di laboratorium, di lembaga-lembaga riset, tapi di bidang pemerintah juga, di bidang-bidang yang akan mengambil kebijakan nanti seperti itu. Berarti biomedis itu lebih ke multi, jadi nggak hanya bisa ke depan jadi peneliti atau yang lain. Iya, konsepnya begitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah kan seperti yang Bu bilang tadi, kalau biomedis ini masih di Indonesia ini masih baru, kayak masih belum dikenal oleh masyarakat umum itulah kan Bu. Nah, apakah tantangan terbesar nih Bu yang dihadapi oleh bidang ilmu biomedis ini Bu, terutama di dalam dunia kesehatan? Menurut Ibu ya, kalau Ibu lihat penyediaan SDM yang tantangan kita ya, setiap keilmuan itu pasti ada tantangannya ya. Nah, untuk terkait bidang biomedis ini kalau Ibu lihat tantangannya ketidakseimbangan antara sumber daya manusianya dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang kesehatan ya. Kalau kita lihat di Indonesia saja, kalau di luar kita nggak akan itu lagi ragu lagi ya, karena kalau di luar ilmu biomedis, peneliti biomedis itu adalah hal yang prestise ya, karena dia ya memang termasuk yang 5 top level pekerjaan untuk yang di luar. Nah, ini yang perlu tidak hanya dari SDM saja, dari pemerintahan Bu rasa juga ya, dari pemerintahan, Kementerian Pendidikan. Nah, itu juga bagaimana nanti yang SDM ini bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya untuk meningkatkan teknologi-teknologi biomedis yang menunjang kepada kesehatan. Baik. Melihat bahwa biomedis itu di negara tetangga itu prestis gitu kan Bu, gimana Ibu melihat di masa depan nih biomedis nih, mungkin dalam 10 atau mungkin 20 tahun ke depan, kayak apa tren yang mungkin muncul di bidang ini? Oke ya. Kalau semuanya istilahnya SDM-nya bagus, kemudian yang dari sistem fasilitas juga, karena tidak akan bisa orang yang di bidang biomedis tadi bisa berkreatif, berinovasi kalau tidak ditunjang oleh fasilitas. Nah, fasilitas itu penunjangan fasilitas tentu ada kebijakan ataupun peraturan daripada institusi yang mungkin memberikan riset mengenai dana penelitian yang akan nanti menyelesaikan permasalahan kesehatan seperti itu. Nah, Ibu yakin kalau semuanya itu bisa terpadu dan bersama,
Nah, kita tidak akan ketinggalan pada dunia luar, kita akan bisa dipacu lagi. Bagaimana pemerintah ya, orang-orang potensial tersebut tetap berada di sini, membangun negerinya, ya tidak lari keluar, ya seperti itu. Ibu rasa 10 tahun 20 tahun itu akan sangat berkembang sekali biomedis ini, dan sangat banyak mungkin inovasi-inovasi biomedis yang akan dilahirkan daripada tangan-tangan anak-anak orang-orang di bidang biomedis ini nantinya untuk bidang kesehatan. Baik Bu, bicara inovasi nih Bu, apakah inovasi terbaru dalam bidang biomedis ini yang menurut Ibu paling menarik, dan bagaimana inovasi tersebut tuh bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat? Oke. Kita tidak memiliki teknologi AI ya satunya ya. Nah, tidak kombinasi nanti antara AI dengan teknologi biomedis, tentu itu akan membantu nanti dalam memantau, kemudian mengevaluasi ya tingkat kesehatan seseorang atau suatu masyarakat, dan nanti bagaimana menyelesaikannya. Dan juga dari beberapa artikel yang Bu baca ya, biomedis ini kan multidisiplin tadi ya. Kalau dikombinasikan dengan teknik, misalnya ada teknik biomedis yang nanti misalnya dihasilkan device yang akan menjaga kesehatan, yang seseorang nggak perlu lagi pergi ke rumah sakit, ke labor untuk mencek kesehatannya ya. Dia bisa melakukan sendiri, mungkin dengan scan saja ya, sudah sudah nanti profil kesehatannya. Kemudian juga terbaru terkait dengan nanoteknologi, biorobotik ya, nanti ya yang akan menggait nanti molekul yang akan menjadi obat bagi pasien tadi langsung ke targetnya. Jadi dia sebagai guide masukkan dalam tubuh agar nanti langsung tepat sasaran. Jadi teknologi itu yang sekarang ini Bu rasa yang terbaru ya di bidang biomedis tersebut. Kemudian neuroscience juga, bagaimana nanti respon atau di permukaan kulit kita ini memberikan nanti profil kesehatan bagi seseorang. Gitu. Wow, sangat powerful ya ternyata bidang ini ya. Ya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada penonton atau masyarakat atau mahasiswa ilmu medis tentang pentingnya biomedicine ini Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Oke. Ya, suatu keilmuan ya. Kalau sekarang ini kan trennya semakin lama maka keilmuan itu semakin spesifik ya, seorang mendalaminya. Nah, kalau betul-betul didalami ilmu biomedis ini dalam di bidangnya, kemudian kerjasama dengan bidang-bidang lain, nah tentu akan bagus nanti ya. Banyak permasalahan kesehatan akan bisa terbantukan bagi masyarakat kita. Tidak hanya di kota besar, nanti juga bisa sampai ke lini orang-orang yang ada di pelosok seperti itu. Kemudian juga mungkin ilmu biomedis ini hal yang fundamental di bidang kedokteran dan kesehatan. Jadi untuk lebih nanti bisa menggali lagi ya para klinisi nanti bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan, maka diperlukanlah ilmu biomedis ini di tingkat labor yang akan nanti menemukan di tingkat seluler dan molekuler, yang akan memberikan info kepada para klinisi bagaimana nanti langkah selanjutnya dalam pengobatan. Dan juga ilmu biomedis juga akan nanti membantu personalized medicine, karena nanti dalam pengobatan tersebut tidak general lagi, tergantung daripada profil tubuh individu tadi. Nah, bagaimana profil tubuh individu tadi, apa yang ada dalam selnya, apa yang ada dalam molekul-molekul dalam selnya, tentu adalah keilmuan biomedis yang diperlukan untuk menggalinya. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Ya, berarti sangat banyak sekali ya Bu bidang-bidang yang dapat dilakukan dengan ilmu biomedis ini Bu. Ya, Oke. Mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya hadir di sini dan memberikan informasi yang banyak tentang ilmu biomedis tersebut. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.